Halo rekan-rekan, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Video berikut menjelaskan tentang materi bangun ruang dalam matematika, yaitu jenis, bagian, dan macamnya. Selamat menyaksikan. Apakah rekan-rekan mengetahui gambar berikut? Ya, gambar tersebut merupakan contoh bangun ruang. Bangun ruang merupakan bentuk tiga dimensi yang memiliki isi atau volume. Rekan-rekan, bangun ruang ada banyak bentuknya. Bentuk bangun ruang tersebut dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yakni bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. Pertama, bangun ruang sisi datar. Sebuah bangun ruang sebanyak apapun isinya, jika semuanya berbentuk datar, maka ia disebut dengan bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Kedua, bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung merupakan kelompok bangun ruang yang memiliki bagian-bagian yang berbentuk lengkungan. Biasanya, bangun ruang tersebut memiliki selimut ataupun permukaan bidang. Bangun ruang sisi lengkung terdiri atas tabung, kerucut, dan bola. Kita lanjutkan pembahasan ke bagian bangun ruang. Bangun ruang dibatasi oleh bidang berupa himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Permukaan bangun itu disebut sisi. Perpotongan antara dua sisi disebut rusuk. Kemudian, perpotongan dua rusuk atau lebih disebut titik sudut. Bagian bangun ruang yang terdapat di gambar berikut terdiri atas sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal sisi atau bidang, dan bidang diagonal. Rekan-rekan, ruang lingkup materi bangun ruang yang terdiri atas kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Mari kita bahas satu persatu. Kubus merupakan bidang berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. Kubus memiliki 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 diagonal sisi atau bidang, 4 diagonal ruang, 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi. Harap rekan-rekan cermati ya unsur-unsur kubus tersebut. Kita lanjutkan ke ruang lingkup yang kedua, yaitu balok. Suatu balok memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Balok memiliki 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 diagonal sisi atau bidang, 4 diagonal ruang, 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Bangun ruang selanjutnya, prisma, adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen dan sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Prisma terdiri berbagai macam, yaitu prisma segitiga, segi empat, dan seterusnya, atau kita anggap menjadi segi N. Prisma segi N memiliki banyaknya sisi adalah N plus 2, banyaknya rusuk adalah N kali 3, banyaknya titik sudut adalah N kali 2. Materi selanjutnya, limas. Bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak atau segi N, dan bidang atau sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik disebut limas. Titik potong dari sisi-sisi tegak limas disebut titik puncak limas. Limas terdiri berbagai macam, yaitu limas segitiga, segi empat, hingga segi N. Setiap limas memiliki sisi samping atau tegak yang berbentuk segitiga. Jumlah titik sudut suatu limas bergantung pada bentuk alasnya. Setiap limas segi N memiliki banyaknya sisi adalah N plus 1, banyaknya rusuk adalah N kali 2, banyaknya titik sudut adalah N plus 1. Rekan-rekan, kita lanjutkan ke pembahasan bangun ruang tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik
yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung tidak memiliki titik sudut dan memiliki 2 rusuk dan 3 sisi yang terdiri atas, alas, selimut, dan tutup. Kita lanjutkan ke materi kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah daerah lingkaran dan sebuah bidang lengkung yang simetris dan memiliki titik puncak. Bidang lengkung antara titik puncak dan alas disebut selimut. Sisi miring dari kerucut disebut pelukis. Kerucut tidak memiliki titik sudut. Ia memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Bangun ruang terakhir, bola. Bola adalah bangun ruang yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola hanya memiliki 1 sisi dan tidak mempunyai rusuk ataupun titik sudut. Rekan-rekan, berikut adalah rumus untuk menghitung volume bangun ruang sisi datar. Harap perhatikan. Dalam menghitung volume prisma dan limas, harap perhatikan penghitungan untuk mengetahui luas alasnya. Berikut adalah rumus untuk menghitung volume bangun ruang sisi lengkung. Rekan-rekan harap perhatikan juga satuan berupa sentimeter dan meter dalam melakukan penghitungan bangun ruang. Rekan-rekan, setiap bangun ruang memiliki unsur dan jaring-jaring. Unsur dan jaring-jaring pada bangun ruang berbeda satu sama lain. Setiap bangun ruang memiliki volume dan dapat diketahui dengan menggunakan rumusnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di materi video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Semangat belajar!